Selamat siang, yang terhormat adjudikator, teman berpikir dari tim pro, dan hadirin sekalian. Saya Agustian Adven Arya Putra, hadir sebagai pembicara oposisi dari SMAN 1 Keraksaan dengan mosi kali ini, yaitu Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Bayangkan suatu hari di mana sebuah mesin super cerdas mengambil alih keputusan politik, ekonomi, bahkan militer hanya dalam hitungan detik. Sementara manusia bahkan tidak lagi punya kendali dan kapasitas untuk menekan tombol berhenti. Pertanyaan saya sederhana, apakah kita siap untuk menyerahkan seluruh nasib peradaban kepada entitas yang bahkan kita tidak bisa pahami? Inilah mengapa mosi hari ini penting. Singularitas teknologi bukan sekedar kemajuan biasa, melainkan sebuah perubahan struktur kekuasaan yang bisa menyingkirkan manusia dari pusat peradaban. Dan posisi kami, tim kontra, jelas kami menolak mendukung kedatangan singularitas teknologi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebagai setup awal model kami. Pertama, bagaimana singularitas teknologi ini sebenarnya? Kami berpikir bahwa singularitas teknologi adalah titik ketika kecerdasan buatan melampaui kecerdasan manusia dan mampu mengembangkan dirinya sendiri tanpa kendali manusia. Kedua, konsep penting yang harus digarisbawahi adalah kita harus membedakan antara teknologi terkendali dengan singularitas. Teknologi terkendali masih tunduk pada hukum, etika, dan keputusan manusia, tetapi singularitas justru menyediakan batas-batas itu yang akan menciptakan keadaan di mana mesin bukan lagi alat, melainkan aktor yang dominan. Sedangkan ketiga, dari pijakan ini, kami tim kontra akan membuktikan bahwa singularitas berbahaya melalui 2 alasan. Pertama, singularitas membuat manusia kehilangan kendali atas peradaban. Yang kedua adalah singularitas tidak bisa diverifikasi keamanannya dan dampaknya bersifat irreversible. Argumen pertama, kehilangan kendali atas peradaban. Klaim kami di sini, kedatangan singularitas akan merampas kendali manusia atas jalannya peradaban, di mana singularitas merupakan kondisi mesin mampu mengambil keputusan lebih cepat dan kompleks daripada kapasitas otak manusia. Dengan kata lain, singularitas menggeser posisi manusia dari pengemudi menuju penumpang. Sedangkan contoh konkretnya saja di sini, tanpa singularitas kita sudah kehilangan sebagian besar kendali. Algoritma media sosial seperti Instagram ataupun TikTok telah mengendalikan apa yang kita lihat setiap hari. Manusia tidak lagi secara sadar memilih informasi, tetapi diarahkan oleh sistem yang namanya rekomendasi. Akibatnya, opini publik dari informasi sosial bisa saja dibentuk bukan oleh manusia, tetapi oleh mesin yang mengejar eksistensi saja. Dengan demikian, kalau algoritma sederhana saja sudah mampu mengendalikan opini publik dan pengambilan keputusan, maka singularitas jauh lebih pintar dari manusia akan memperluas pola ini ke seluruh lini kehidupan, dari ekonomi, politik, hingga pertahanan global. Dengan demikian, mendukung singularitas sama artinya dengan mendukung pelepasan kendali peradaban dari tangan manusia menuju tangan mesin. Dampaknya apa, juri? Begitu kendali berpindah, manusia tidak bisa mengambilnya kembali karena mesin super cerdas sudah mampu bergerak ribuan langkah lebih cepat. Inilah ancaman eksistensial yang potensial di mana peradaban manusia berjalan di jalur yang ditentukan oleh entitas non-manusia. Argumen kedua di sini, klaim kami yaitu singularitas tidak bisa diverifikasi keamanannya dan dampaknya bersifat irreversible. Kalau sebuah teknologi tidak bisa diverifikasi keamanannya, maka resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Terlebih lagi, singularitas melibatkan sistem yang bisa belajar dan memperbaiki diri sendiri. Begitu ada kesalahan atau bug dalam tahap ini, kita tidak bisa mengulang atau membatalkannya karena efeknya bisa meluas dan permanen. Itulah kenapa dampaknya disebut irreversible. Mari kita ambil contoh konkret. Misalnya dalam eksperimen AI ada kasus yang namanya reward hacking, di mana AI yang dilatih malah menemukan cara curang untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh manusia, tapi dengan cara yang merugikan. Bayangkan kalau cara ini pada level singularitas, AI bisa mengeksploitasi celah dalam instruksi manusia lalu menghasilkan keputusan global yang merugikan umat manusia. Hadirin, mari kita simpulkan, singularitas berbahaya karena membuat manusia kehilangan kendali atas peradaban, tidak bisa diverifikasi keamanannya dan dampaknya irreversible. Kami di tim kontra jelas jangan dukung singularitas. Yang harus kita dukung adalah teknologi yang membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Karena masa depan peradaban bukan untuk diserahkan pada mesin, tetapi untuk tetap menjaga umat manusia. Terima kasih, bangga menjadi kontra posisi.